Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke, jumpa lagi dengan saya Eko Hari Rahmawanto di mata kuliah kriptografi di pertemuan 6 ya, atau minggu ke-6. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat algoritma dengan menggunakan transposisi. Kemarin sudah transposisi relevan sama transposisi kolom. Nah, setelah ini kita akan menggunakan yang namanya transposisi ganda. Apa itu transposisi ganda? Dia merupakan metode penyandian transposisi kolom yang dilakukan dengan menggunakan 2 kali transposisi kolom. Kemudian, 2 kali transposisi kolom tadi itu dilakukan untuk apa? Untuk mempersulit upaya pemecahan teks sandi pada transposisi kolom yang biasanya bisa menggunakan algoritma atau metode tertentu. Oke, proses penyandian kedua ini bisa menggunakan kunci yang sama atau dengan menggunakan kunci yang berbeda. Contoh misalkan nih, planteksnya ada Universitas Dianuswantoro Udinus Polke. Kuncinya jempol. Kemudian ciphertextnya sudah kita ketahui tadi dengan menggunakan transposisi kolom ya. Nah, kemudian kunci yang kedua, misalkan menggunakan Udinus. Apakah ciphertextnya? Oke, ini di sini ada ciphertext 1 atau plaintext baru. Maksudnya apa? Berarti plaintext yang ini adalah plaintext pertama. Nanti di sini adalah plaintext kedua. Plaintext kedua itu adalah merupakan ciphertext ke-1 atau hasil dari enkripsi plaintext ke-1. Oke, langsung kita kita buktikan aja dengan menggunakan tabel Excel. Misalkan nih saya punya plaintextnya, misalkan apa nih? Universitas. Kemudian kuncinya, kunci yang pertama ya berarti ya. Kunci yang pertama misalkan oke. Kemudian kunci yang kedua misalkan, nah di sini kunci itu tidak harus sama jumlahnya ya. Misalkan kalau pertama oke, kedua misalkan ayo misalkan ya. Itu kan sama-sama 3 karakter atau 3 huruf ya. Di sini tidak harus kunci kedua itu harus sama dengan kunci yang pertama untuk jumlah hurufnya, tidak. Misalkan saya buat langsung menjadi saya buat seperti ini ya. Oke. Nah, kita langsung buat dulu nih kuncinya yang pertama. Kunci yang pertama adalah oke, O-K-E. Kemudian kita tentukan dulu nih urutan hurufnya yang nantinya akan dijadikan sebagai kolom. Ada A, B, C, D, E, berarti ini urutan pertama. E, F, G, H, I, J, K, K dulu berarti ya. K, L, M, N, O. Berarti 1, 2, 3. Oke, tinggal nanti kita buat. Ini tadi universitas itu ada berapa karakter sih atau berapa huruf sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 karakter, maka tinggal kita buat. Ini kalau 3 itu berarti 3 kali 3 itu sudah 9 ya. Misalkan saya buat warna hijau nih. 9, 10, 11. Berarti di sini 11. Nah, tinggal saya buat border dulu. Nah, kita nanti mengisikan yang hijau-hijau tadi di sini ya. Oke, kita tuliskan dulu U N I V E R univer S I T A S. Nah, seperti ini ya. Ini saya buat center semua dulu ya. Oke, universitas ini plaintextnya. Nah, ciphertextnya ini saya geser ke kanan ya. Ini ciphertext ke-1 ya. Ciphertext ke-1. Apakah ciphertext ke-1-nya? Berarti tinggal kita urutkan nih sesuai dengan urutan kolomnya. Berarti yang pertama adalah IRT, kolom pertama ini ya. Kolom keduanya adalah NEIS,
kemudian kolom ketiganya adalah UVSA. Oke, seperti ini. Ini ciphertext pertama. Nah, ciphertext pertama itu juga bisa disebut sebagai plaintext kedua. Berarti ini apa? Ini plaintext pertama. Oke, kita sudah pakai ciphertext ke-1 atau plaintext keduanya. Maka tentukan ciphertext keduanya. Nah, ciphertext keduanya apa nih? Ciphertext keduanya berarti kita cek dulu kuncinya. Kuncinya adalah saya, maka kita tuliskan dulu di sini. S A Y A. Kemudian kita tentukan urutannya. Di sini alfabet urut pertama adalah A. Kemudian di sini ada A lagi berarti urutan kedua. Habis A apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. S itu urutan ketiga, Y itu berarti urutan keempat. Selesai. Terus tadi ini tetap masih sama ya, berarti 11 karakter ya. Maka ini kalau 4 kali 2, 8. Berarti ini 8, 9, 10, 11. Maka di sini ya. Oke, berarti nanti ini yang saya hijaukan ini tadi yang nantinya akan kita isi. Oke. Setelah ini kita menentukan atau menuliskan ciphertextnya dulu. I R T N. Saya enter dulu sekalian biar tidak bingung. I R T N E I S I R T N E I S U V S A. Ini berarti U V S A. Oke ya. Saya cocokkan kembali I R T N betul, E I S U betul, V S A betul ya. Nah, tinggal kita baca urutannya. Di sini berarti apa? Urutan pertama adalah RIS, urutan kedua apa? NU, urutan ketiga apa? IEV, kemudian urutan keempat apa? TSA. Oke, seperti ini ya. Oke, ini sudah merupakan ciphertext kedua atau merupakan ciphertext dari algoritma transposisi ganda. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, inilah ciphertextnya. Ciphertext kedua itu merupakan ciphertext dari transposisi ganda. Nah, sekarang kita balik. Nah, misalkan ini saya copy ya. Saya taruh sini ya. Sebentar. Ini saya copy-nya gini aja. Ini juga saya copy. Nah, misalkan nih, jika diketahui ciphertext-nya adalah ini, dan kuncinya adalah, kunci satu adalah oke, kunci kedua adalah saya, tentukan plaintext-nya. Nah, ini kita sebagai acuan saja ya. Misalkan ini juga tidak diketahui misalkan, tapi kan nanti sebagai acuan apakah benar atau tidak. Berarti caranya gimana? Oke, ini sementara saya hapus dulu semua. Saya delete, kemudian pewarnaannya saya buat no fill, kemudian no border. Nah, seperti ini biar biar enak dulu ya. Kemudian kita tentukan dulu nih. Sudah diketahui ciphertext-nya adalah RIS NUIEVTSA. Nah, kemudian kita yang mau pakai kunci itu mau pakai kunci ke-1 atau kunci kedua dulu nih. Nah, kalau tadi kunci pertama baru kunci kedua, kalau membalik dari ciphertext ke plaintext, berarti yang dipakai adalah atau mendekripsi ya. Mendekripsi berarti yang dipakai adalah kunci kedua terlebih dahulu. Kunci keduanya apa?
Saya, maka kita tulis dulu. S-A-Y-A. Oke, maka tinggal kita urutkan sesuai dengan urutannya. A itu urutan ke-1, ini berarti urutan ke-2. Habis itu adalah S urutan ke-3, Y urutan ke-4. Oke, sampai sini sudah bisa dipahami ya. Kemudian, kalau mendekripsi berarti membacanya per kolom ya. Nah, membaca per kolom berarti kita harus menentukan jumlah dari alfabetnya dulu. RIS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, maka ada 11 kolom yang harus kita beri tanda. Ini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, di sini saya buat kolom lagi ya. Oke, seperti ini. Berarti yang harus diisi nanti ini. Nah, kolom pertama, maka isinya ada 3 karakter. Berarti dari 3 karakter ini, maka isinya adalah R, I, S. Kemudian kolom kedua itu hanya 2 karakter, berarti RIS. Berarti ini ditulis N, U. Oh ya, sebentar, saya buat center lagi. Kemudian kolom ketiga itu ada 3 huruf, berarti habis NU apa ini? IEV. IEV. Kemudian IEV berarti TSA. Kolom keempat adalah 3 huruf, yaitu TSA. Coba. Setelah itu baru kita baca urutan barisnya. Dimulai dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, kita tuliskan di sini ciphertext satunya adalah IRTN, kemudian baris kedua tadi apa? EISU, kemudian VSA. Seperti ini ya. Coba kita lihat, apakah sama dengan sebelahnya IRTN? Betul. EISU, VSA. Betul ya, sama persis dengan yang sebelumnya ya. Oke, jika sudah diketahui ini, ciphertext pertamanya atau plaintext keduanya, baru kita dekripsi dengan menggunakan kunci pertama. Kunci pertamanya apa? Oke, berarti kita buat OKE. Nah, tinggal kita tentukan alfabet pertamanya dimulai dari huruf keberapa nih. Nah, berarti huruf E ini urutan pertama ya. A, B, C, D, E, 1. Kemudian F, G, H, I, J, K, urutan kedua, L, M, N, O, urutan ketiga, berarti di sini. Nah, kita juga membuat tadi 11 karakter ya, berarti kita tinggal membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita isi dulu, kemudian 10, 11. Nah, kita isi, ada 11 karakter, yang ini tadi enggak ya. Saya undo aja ya. Niat saya tadi ingin membuat border ya. Oke. Kalau sudah kita ketahui seperti ini, tinggal kita petakan urutannya. Urutan pertama itu adalah 3 huruf dari ciphertext ini. Maka ada apa? IRT ya, di sini ada IRT ya. Nah, berarti kita tinggal tuliskan IRT. Ini saya senterkan dulu. Kemudian kolom kedua ada 4 huruf. Setelah IRT berarti tadi ada NEIS. Berarti di sini ada NEIS. NEIS sudah ketemu, berarti kolom terakhir ada 4 huruf. Setelah NEIS berarti UVSA. Maka tinggal di sini VSA. Nah, sekarang tinggal kita baca sesuai dengan urutan barisnya. Berarti UNI di sini ya. UNI, setelah itu VER, terus SIT, setelah SIT AS. Nah, selesai ketemu plaintext satunya atau plaintextnya adalah universitas. Oke.
Mudah ya menggunakan algoritma transposisi ganda. Dari proses enkripsi menjadi dari plaintext ke ciphertext, atau dekripsinya dari ciphertext menjadi plaintext kembali dengan menggunakan dua langkah transposisi kolom. Oke, sepertinya sudah saya jelaskan dan sudah ada pembuktian provingnya ya, atau pembuktian plaintext ke ciphertext, kemudian ciphertext kepada plaintext kembali. Oke, transposisi ganda selesai. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang terakhir adalah transposisi Mieszkowski. Apa itu Mieszkowski? Ternyata dia merupakan nama dari sebuah penemunya yang membuat algoritma tersebut, yaitu Emil Victor Theodor Mieszkowski. Pada tahun 1902, memperkenalkan variasi dari metode penyandian transposisi kolom. Oke, tadi transposisi kolom itu sudah dipakai untuk transposisi ganda. Ternyata sekarang juga dipakai untuk transposisi Mieszkowski. Nah, yang dibedakan dalam pendefinisiannya adalah permutasi pada kata-kata kuncinya. Ini poin keduanya. Dalam metode penyandian transposisi kolom, kata kunci misalkan Borobudur didefinisikan menjadi 1, 4, 6, dan seterusnya. Maksudnya gimana? Huruf B di sini merupakan huruf urutan pertama, B yang di sini urutan kedua. Ini ya, ini urutan pertama, B yang kedua di sini urutan kedua. Nah, sedangkan di algoritma Mieszkowski itu menjadi urutannya sama. Borobudur berarti B di sini dengan B di sini menjadi urutannya sama. Berarti urutan ke-1 ini juga urutan ke-1. Pak, lah nanti gimana prosesnya? Oke, kita lanjut dulu. Teks sandinya dibaca secara urutan nomor kolom. Nah, bila ada nomor kolom, urutan kolomnya itu sama, dibaca secara bersamaan dimulai dari sebelah kiri. Maksudnya gimana lagi nih? Langsung kepada contoh. Contoh di sini saya mempunyai plaintext adalah Universitas Dian-Swantoro Udinus Polke. Kuncinya clever. Berarti ada huruf yang sama tidak? Ada, yaitu huruf E. Maka kita tentukan dulu nih urutannya. A, B, C. C merupakan urutan pertama. D, E. E urutan kedua. Loh, ternyata di belakang juga ada E lagi. Kasih urutan kedua. Kemudian E, F, G, H, I, J, K, L. L merupakan urutan ketiga. Tulis ketiga. M, N, O, P, Q, R. R itu merupakan urutan keempat. Oke, berarti urutan kelimanya pasti huruf V, karena tidak ada huruf selain yang ini lagi ya. Kemudian clever itu sebenarnya adalah 6 huruf. Nah, karena tadi ada dua angka ini sama, di urutan kedua ini sama, maka tidak sampai ke urutan ke-6, tetapi sampai dengan urutan ke-5. Nah, kemudian membacanya seperti ini. Membacanya sebenarnya sama dengan transposisi kolom ya, jika tidak ada angka kembar atau tidak ada urutan kembar. Oke. Clever berarti C urutan pertama, maka di sini urutan kolomnya yang pertama tadi kita baca turun, berarti USIWOS misalkan, berarti sini, atau USIWOS. Oke, urutan keduanya, nah urutan keduanya itu double nih, ada di urutan kedua di sini sama urutan kedua di sini. Bagaimana caranya membaca? Membaca dari kiri ke kanan, kemudian kiri ke kanan lagi, turun ke bawah, kiri lagi, ke kanan, dan seterusnya. Saya ulangi lagi. Membacanya adalah, jika sudah diketahui urutan keduanya adalah ini, tidak membaca I, T, N, N, D, O, kemudian E, S, O, U, N, K, bukan, tetapi dibaca secara bersamaan. Setelah I yang ada di kolom kedua yang di sebelah kiri, kemudian membaca E, yaitu kolom kedua yang sebelah kanan. Berarti nanti zigzag. Dari kiri ke kanan, turun lagi ke bawah kiri, ke kanan lagi, turun ke bawah kiri lagi, ke kanan, dan seterusnya. Seperti urutan I seperti ini. Zigzagnya seperti ini ya. Maka ketika transposisi Mieszkowski itu diterapkan dan ketemu alfabet yang sama, berarti urutannya nanti sama, maka dibaca I, E, T, S, N, U, N, O, D, N, O, K. Seperti itu ya.
Pak, kalau misalkan tidak ada huruf yang sama pada kunci, apa yang terjadi? Ya sudah, berarti transposisi Mieskowski sama dengan transposisi kolom membacanya, karena tidak ada huruf yang sama. Nah, Mieskowski itu diterapkan jika ada huruf yang sama. Artinya apa? Ya sebenarnya Mieskowski itu hanya pengembangan dari algoritma transposisi kolom. Perbedaannya ketika muncul huruf yang sama. Kira-kira seperti itu ya. Berarti nanti urutan ketiganya NIA AUP. Berarti di sini NIA AUP dan seterusnya sampai dengan urutan ke-5. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Coba kita pakai dengan menggunakan sheet kedua. Misalkan nih, saya pakai plain text-nya apa ya? Saya pakai plain text-nya adalah apa ya? Kota Semarang misalkan. Ya, karena memang saya dari Semarang ya berarti saya menggunakan kota Semarang misalkan ya. Kemudian kuncinya saya menggunakan misalkan yang ada huruf kembarnya. Saya buat saya gitu aja ya. Oke, seperti ini ya. Maka kita tentukan dulu nih, kuncinya ada berapa huruf? Ada 4, berarti tinggal dibuat S-A-Y-A. Seperti ini dulu. Maka saya buat center dulu aja, ini saya. Maka urutannya berarti gimana? A ini urutan ke-1, A ini juga urutan ke-1. Setelah A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. S-nya urutan kedua, Y-nya urutan ke-3. Oke, seperti ini ya. Kemudian, kita tuliskan plain text dengan kolomnya adalah 4. Maka kita cek dulu, kita hitung. Kota berarti 4, spasi tidak usah dihitung ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 karakter. Berarti nanti ini 4, berarti 4 kali 3 ya. 4 kali 3 itu 12 ya. Ini pas kebetulan sama persis ya. Kolom sama barisnya terisi penuh ya. Misalkan di sini saya buat KOTA SE MA RANG, Kota Semarang. Ini pas kebetulan aja terisi penuh. Nanti kalau tidak terisi penuh pun juga nanti dikosongkan aja, tidak apa-apa. Sama seperti yang tadi dengan algoritma transposisi kolom ya. Nah, kemudian saya ingin menentukan ciphertext-nya. Ciphertext-nya apa? Berarti kita tinggal baca nih. Oh, ada yang kesamaan ini. Ingat, ini bukan dibaca. Kalau transposisi kolom, kita membacanya berarti kan OEA, kemudian AAG, kemudian KSR, kemudian TMN. Seperti ini ya. Itu kalau kita menggunakan transposisi kolom. Nah, kita ingin menggunakan transposisi Mieskowski. Berarti bagaimana caranya? Ini ada yang sama nih di sini nih. Saya peringatkan, saya kasih kuning ya. Nah, kuning itu tujuannya adalah hati-hati. Maksudnya hati-hati berarti kita membacanya zigzag. Berarti O bukan lanjut ke E dan A, tetapi O langsung ketemu A. Berarti O dengan A dulu. Kemudian E dengan A. E dengan A. A dengan G. A dengan G. Seperti ini membacanya. Kemudian urutan keduanya, karena tidak ada sama hurufnya, maka urutannya juga tidak ada yang sama, maka kita membacanya per kolom.
berarti KSR. KSR. Seperti ini. Kemudian urutan ketiganya adalah TMN. TMN. Seperti ini. Oke. Ini algoritma transposisi Miaskowski. Oke. Sudah selesai untuk mendapatkan ciphertextnya. Nah, pertanyaan yang sama dengan algoritma-algoritma sebelumnya. Jika diketahui ciphertext dan kuncinya, tentukan plaintext-nya. Oke, tentukan plaintext berarti pertama kali yang dilakukan adalah membuat kuncinya tadi diubah menjadi urutan. Maka coba saya copy saja di sini. Saya copy ke bawah ya. Saya membuat kunci, yaitu membuat kunci. Sudah diketahui kuncinya, saya membuat urutan dari kuncinya tadi. Nah, tadi urutannya kan berarti A itu 1, A itu 1 lagi, kemudian S urutan kedua, Y urutan ketiga. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian kita menghitung jumlah karakternya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kuncinya 4, berarti ini 4 kolom, ke bawahnya berarti 3 ya, untuk mencapai jumlah 12. Maka kita tinggal beri border sama pewarnaan. Oke, kemudian bagaimana cara mengkonversikannya? Di sini kan O, A, E, A, dan seterusnya ya. Nah, berarti ini urutannya adalah kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Nah, berarti kita cek dulu nih, urutan pertamanya mana? Urutan pertamanya di sini. Oh, ternyata juga ada 2 lagi di sini. Yaitu urutan pertama, ini juga urutan pertama. Bagaimana caranya? Berarti kita definisikan dulu di sini ada O. Oh, sebentar. Saya buat center lagi. Nah, O. Nah, di sini bukan A-nya, habis O, bukan A-nya bukan di sini, tetapi kita taruh di sebelah kanan. OA, kemudian ada EA, kemudian ada AG. Seperti ini ya. Terus urutan keduanya apa? Urutan keduanya KSR. Maka di sini tinggal kita buat K, ini S, ini R. Kemudian habis KSR berarti apa? TMN. Berarti di sini tinggal TMN. Nah, sekarang kita tinggal baca sesuai dengan urutan baris. KOTA, misal tanpa spasi dulu ya. KOTA, SEAMA, SEMA, RANG. RANG. Seperti ini ya. Oke, maka ketemulah plaintext-nya adalah Kota Semarang. Selesai ya untuk mendapatkan plaintext-nya. Nah, perbedaannya cuma tipis sekali ya di algoritma Miaskowski ya. Hampir sama persis dengan algoritma transposisi kolom. Bedanya adalah ketika nanti menemukan karakter atau huruf yang sama, itu dibaca urutannya juga sama. Jadi nanti membacanya zigzag ya. Oke, seperti yang barusan saya ajarkan ini. Oke, saya kembali lagi ke sini. Tadi di sini sudah terpenuhi transposisi Miaskowski-nya. Dari proses enkripsi sampai dekripsinya juga selesai. Dan sudah saya kasih contohnya juga. Oke, terima kasih sudah memperhatikan di pertemuan-pertemuan sampai pertemuan 6 ini. Pertemuan minggu ke-7 adalah super enkripsi. Apa itu super enkripsi? Kita lihat lagi ke minggu berikutnya lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan 7 ya. Terima kasih semuanya. Thanks for watching.